Shalom, soulmate of God, shalom. Ada semangat sore hari ini, amin. Tentu kita yang berjiwa muda harusnya memiliki semangat yang luar biasa, terlebih saat kita datang kepada Tuhan, amin. Sore hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab besar kasih setia Tuhan atas setiap kita, amin. Sore hari ini kita diperkenankan untuk kita dapat kembali beribadah, bersatu hati, satu suara kita mau memuji Tuhan kita. Mari sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur sebab kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang begitu sangat mengasihi kami. Sore hari ini di dalam anugerah Tuhan, kami kembali datang untuk berbakti, beribadah kepada Engkau, mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan akan setiap kami, terlebih di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Engkau mengampuni kami atas setiap dosa-dosa baik dalam perkataan, pikiran maupun perbuatan. Sebab kami rindu sore hari ini kami dilawat oleh Tuhan. Dimanapun saat ini kami berada, kuasa-Mu tidak akan pernah terbatas baik ruang maupun waktu. Roh-Mu akan dapat bekerja di dalam setiap hati dan pikiran kami, di setiap tempat ruangan yang kami pakai untuk berdoa saat ini. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Biar hati kita, jiwa kita selalu rindu kepada Dia satu-satunya, pribadi yang selalu setia untuk mengasihi kita, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu oh ku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, oh, Yesus, Kau segalanya. Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Padamu aku berserah. Kaulah Tuhan hati, rindu untuk menyembahmu Tuhan. Panggil namanya, katakan Yesus, Yesus, oh Yesus, berarti bagiku. Oh, oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Dengan lembut katakan, panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku, berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi dengan lembut panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku.
Kau segalanya bagiku. Yesus segalanya bagi hidup kita. Amin. Yang percaya dengan saya bahwa Yesus adalah segala-galanya di dalam hidupnya, mari lambaikan tanganmu. Kita mau dengan sukacita, kita mau muji Tuhan. Amin. Sebab Dia yang mempesona. Amin. Dia yang terindah bagi setiap jiwa kita. Haleluya. Sungguh kau mempesona Tuhan. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Tetap setia sampai engkau menerima mahkota kehidupan yang sudah dijanjikannya. Haleluya. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Terima mahkota kehidupan yang sudah dijanjikannya. Namun tetaplah setia terlebih dahulu untuk mengiring Tuhan. Amin. Mari siapkan hatimu untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan.
Kami tidak akan pernah menyesal ketika kami membuat sebuah komitmen untuk mengiring Engkau seumur hidup kami. Sehingga apapun yang ada di hadapan kami mau tetap setia untuk mengiring Tuhan sampai mahkota kehidupan yang Kau janjikan kami dapati di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku mau tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku mau tetap setia melayani,
sungguh lagi katakan, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Shalom, Soulmate of God. Kita bertemu kembali dimanapun saudara berada, dalam kondisi apapun kita bersuka cita. Kita bertemu di ibadah IDM ini. Dua event yang sangat besar yang kita rayakan di bulan penuh kasih Februari, bulan penuh warna, penuh merah-merah, pink, dan segala pernik-perniknya. 1-12 Februari kita merayakan Imlek. Belum telat saya mengucapkan Gyeongsi Facai Wanseruyi Sinyen Kuaile. Ya, di hari raya Imlek kita sering berbagi kasih dengan memberikan angpao. Di setiap keluarga punya adat yang berbeda-beda. Dan kalau di keluarga kami itu ada istilah kita membagikan angpao kepada orang tua. Sebelum Imlek kita memberikan angpao yang cukup, dengan jumlah yang cukup, supaya tujuannya apa? Orang tua kita senang, dan juga nanti dengan uang yang ada, mungkin orang tua kita nggak bekerja, bisa membagikan kasih itu kepada anak cucunya. Ya, pada waktu Imlek kita kumpul, kita makan-makan. Ada pertanyaan, bolehkah orang Kristen merayakan Imlek? Saya katakan boleh, tapi saya nggak membahas di sore hari ini, mungkin di sesi yang lain. Ya, di waktu kita Imlek, kita berkumpul rame-rame, itu menjadi tradisi para kita yang merayakannya. Ya, terutama anak-anak paling senang waktu yang ditunggu-tunggu mereka untuk mendapatkan angpao. Untuk remaja-remaja yang belum menikah, waktunya kita berbagi kasih, dan waktu-waktu itu adalah ditunggu oleh anak-anak, dan masa kecil saya juga seperti itu. Event yang kedua adalah Valentine. Meskipun pro dan kontra tentang merayakan Valentine ini, tapi Valentine ini sangat ditunggu oleh anak-anak muda, pasangan-pasangan muda untuk berbagi kasih. Ya, meskipun sebenarnya Valentine itu tidak ditekankan hanya untuk pasangan muda, tapi kepada orang di sekeliling kita, orang tua, saudara. Ya, kita berbagi kasih. Teringat masa muda, kalau sudah Valentine, bulan-bulan ini saya mempersiapkan banyak bunga untuk memberikan kepada orang-orang yang kita kasihi. Luar biasa bulan Februari ini. Mumpung belum habis bulannya, kita berbagi kasih. Sore hari ini kita akan membahas tentang kasih. Sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk bulan yang indah, sore yang indah ini Tuhan. Kami ingin belajar tentang kasih, tentang segala sesuatu tentang kasih, all about love. Kasih yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami Tuhan. Persiapkan kami untuk kami bisa
belajar akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih. Konsep kasih. Mengasihi itu adalah konsep dari Allah. Seluruh firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu adalah tema besarnya adalah kasih. Yang utama adalah kasih. Kasih sejati lebih dari sekedar sensasi, perasaan, misi, bahkan doktrin. Kasih sejati adalah keinginan yang tulus untuk kesejahteraan orang lain. Kasih sejati yang membawa kemuliaan bagi Allah adalah tujuan utama kehidupan dan keberadaan gereja. Beberapa orang memperdebatkan, yang penting itu misi, yang penting itu pelayanan. Beberapa orang memperdebatkan, yang penting itu penyembahan, terutama yang beraliran karismatik. Oswald J. Smith mengatakan apa? Beberapa orang mengatakan bahwa misi adalah tujuan utama gereja. Oswald J. Smith mengatakan, tugas terpenting dari gereja adalah penginjilan ke seluruh dunia. Misi dari gereja adalah misi. Apa yang dikatakan oleh John Piper? Misi bukanlah tujuan utama dari gereja. Penyembahanlah yang utama. Misi hadir karena tidak adanya penyembahan. Penyembahan adalah intinya, bukan misi. Karena Allah adalah inti, bukan manusia. Ketika zaman ini berakhir dan jutaan umat tebusan yang tak terhitung banyaknya tersungkur di hadapan tahta Allah, misinya sudah tidak ada lagi. Itu adalah kebutuhan sementara. Namun penyembahan tinggal selamanya. Itu kata John Piper. Tapi sebenarnya apa yang benar? Kasihlah yang utama. Misi, penginjilan, dan penyembahan adalah hasil dari kasih itu. Sudah nyantol ya saudara? Kita belajar lebih dalam. Saudara persiapkan alat tulis, persiapkan segala kelengkapan untuk mencatat. Mari kita belajar lebih dalam. Hukum yang terutama yang tidak asing lagi kita pelajari adalah dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Mari kita baca. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sabtu yang lalu sudah dibahas oleh Saudara Harto tentang bagaimana mengasihi sesama. Hari ini kita mau mendalami lebih dalam. Ya, dikatakan di sini mengasihi Tuhan Allah dengan segenap. Ini dikatakan apa? Dengan segenap itu dengan seluruhnya. Segenap hatimu itu bicara tentang motivasimu untuk melayani Tuhan, mengasihi motivasimu. Dan dengan segenap jiwamu, apakah jiwa kita sungguh-sungguh memberikan kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan? Dan dengan segenap akal budimu, maukah kita dengan akal budi kita belajar tentang firman Tuhan, tentang kehendak Tuhan? Itu bicara tentang mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, kita lanjutkan. Allah memerintahkan sendiri kepada umatnya untuk mengasihi Dia dengan segenap jiwa, hati, jiwa, dan kekuatan. Kita baca Ulangan 6 ayat 4-5. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, Allah lebih dulu mengasihi kita, bukan kita mengasihi Allah. Allah lebih dulu mengasihi kita. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah mengasihi kita. Dan Allah, 1 Yohanes 4 ayat 8-9 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu kasih. Allah sendiri itu kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal
ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi kita harus mengasihi. Kalau kita tidak mengasihi berarti kita tidak mengenal Allah, karena Allah itu kasih. Inilah kasih sejati. Melalui kabar baik, Injil, kita bisa hidup. Kasih sejati adalah pusat dari Injil. Injil adalah manifestasi dari kasih Allah. Injil adalah aksi utama dari kasih. Hanya melalui Injil kita dapat menerima kasih sejati itu. Kita telah diberi kapasitas untuk mengenal kasih sejati, menikmati kasih sejati, hidup dalam kasih sejati, dan memberi kasih sejati dalam Kristus. Injil adalah kabar baik bahwa seseorang telah menebus dosa dan hukum demi kita untuk segala pelanggaran kita kepada Allah, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita nggak ditebus oleh Injil, oleh kabar baik itu, kita semua akan binasa. Ia yang tanpa dosa menanggung semua dosa kita, semua kekejian kita, semua kesalahan kita pada dirinya sendiri, dan sebagai ganti memberi kita kekudusan, karakter, dan kebenarannya. Ia telah menyerahkan nyawanya, dan Anda mengenal kasih yang seperti itu, menerimanya, mengalaminya, dan hidup di dalamnya, dan memberikannya kepada orang lain. Yesus sendiri mengulangi lagi tentang kasih dan segala perintahnya di Lukas 10 ayat 27-28. Dikatakan apa? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati. Tadi sudah saya utarakan di depan. Segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Segenap artinya keseluruhan, dengan kesungguhan kita. Rasul Paulus mengatakan juga, menjelaskan dalam suratnya kepada jemaat Korintus, bahwa iman, pengharapan, dan kasih akan tinggal, namun yang terbesar dan dari ketiganya adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah ketiganya hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Menurut Allah, Yesus, dan Paulus, kasih tampaknya adalah tujuan utama kita. Dan dengan demikian juga dengan gereja pada saat sekarang. Kasih, mengasihi Tuhan Allah. Bagian yang kedua, tentang mengasihi. I love me. What? I love me. I love me. Mengasihi diri sendiri. Boleh? Why not? Menurut Monica Sulistiawati, dia seorang pakar psikologi dari personal growth, mengatakan self-love atau mencintai diri sendiri adalah berusaha menerima diri sendiri apa adanya. Mencintai diri sendiri bukan hanya bersifat materi, tapi menerima diri sendiri. Ia juga mengatakan self-love dalam keadaan dapat menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri, menghargai diri sendiri, memberi dukungan pada diri sendiri, dan berbuat baik untuk diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat hal yang salah atau keliru adalah poin yang sangat penting. Sungguh alangkah baik kalau apa yang dikatakan oleh ahli tersebut merefleksikan dalam hidup kita. Justru self-love itu jarang kita alami. Malah I hate myself. Jadi nggak terima terhadap diri kita. Bukan self-love, tapi I hate myself. Gitu. Merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Padahal kita ini adalah ciptaan Tuhan. Biasanya wanita yang lebih banyak terserang I hate myself. Aku benci diriku. Merasa tidak cantik, tidak langsing, tidak tinggi. Banyak hal lain yang membuat wanita itu memberi dirinya itu kayak mengasihani diri. Dalam bahkan hal kecil ini saja dapat memicu rasa itu. Kalau pria bagaimana? Berbeda dengan pria. Pria kadang membenci dirinya itu karena faktor eksternal,
Misalnya dari materi, nah, dia tidak punya materi yang banyak. Dalam hal pekerjaan, posisinya mungkin kurang bagus. Di dalam keluarga, mungkin dia anak yang kesekian, jadi merasa dia membenci dirinya sendiri. Nah, kita pelajari lebih dalam lagi. Beberapa faktor yang menyebabkan rasa tidak mencintai diri sendiri. Faktor-faktor apa itu? Faktor yang pertama, terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Sehingga lupa bahwa kita memiliki kelebihan tersendiri. Yang kedua, kita lupa mensyukuri nikmat yang Tuhan sudah berikan. Lupa mensyukuri. Terlalu fokus pada masalahnya, masalah hidup kita. Tidak fokus pada berkat yang sudah Tuhan berikan. Tidak punya rasa syukur, lupa bersyukur. Yang ketiga, merasa bersalah atau terpuruk dengan kesalahan yang pernah kita alami di masa lalu. Dan yang keempat, terlalu banyak berekspektasi, terlalu banyak punya harapan, akhirnya kecewa, dan akhirnya menyalahkan diri sendiri, terlalu banyak ekspektasi. Dan yang kelima, terlalu sering melihat ke atas, sehingga lupa banyak orang di bawah kita, banyak orang yang lebih rendah posisi ekonomi, posisi pendidikan, sosial. Dikatakan, you weren't built for comparing yourself to someone with different calling. Dari Listen. Terjemahan sederhana, kamu tidak dibangun untuk membanding-bandingkan dengan orang lain. Tiap-tiap orang punya tugas dan panggilannya sendiri-sendiri. Itu. Nah, saudara tahu, dari detik.com dikatakan di Korea, ternyata saya pelajari lebih dalam, di Korea itu termasuk 10 besar negara dengan kasus bunuh diri yang terbanyak. Saudara lihat mungkin drama Korea itu indah, kisah cintanya indah. Terus mengenai K-pop itu luar biasa, semua cantik, semua indah. Bayang seperti surga, orang pengen ke Korea. Tapi di Korea adalah 10 negara terbanyak dalam kasus bunuh diri. Terutama negara Asia. Dia termasuk satu-satunya negara Asia yang terbanyak. Dibandingkan Jepang, Korea lebih banyak. Saudara tahu ada satu aktor yang bernama Sully. Dia adalah salah satu girl band FX yang ditemukan meninggal dunia karena bunuh diri. Kenapa? Dia meninggal 14 Oktober 2019, baru-baru ini. Nah, ditemukan oleh manajernya sedang gantung diri. Dan ditelaah kembali, kenapa dia bunuh diri? Karena Sully meninggal akibat tidak tahan diserang oleh cyberbullying terus-menerus. Rasa mencintai diri sendiri dari aktris ini digerogoti oleh faktor psikisnya dia, dan akhirnya dia menimbulkan depresi yang dalam. Dia tidak menerima dirinya sendiri. Dia tidak terima dengan kondisi yang dia punya, padahal dia adalah seorang aktris dan dia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat cantik. Akhirnya dia bunuh diri kalau nggak tahan dengan tekanan. Nah, tiap orang dibangun dengan panggilan yang berbeda-beda. Tetapi seringkali kita memposisikan posisi kita ini bukan untuk dibangun, bukan untuk dihidupi, tapi kita menyakiti diri kita sendiri. Jadi, remember this, ada kata-kata, trying to impress people will kill you. Trying to impress people will kill your joy, soul, contentment, and values. Jadi, berusaha untuk menyenangkan orang lain bisa membunuh, bisa mematikan sukacita kita, hati kita, keinginan kita, kepercayaan diri kita, dan nilai dari kita. Jadi, jadilah diri kita sendiri dan percaya pada dirimu sehingga kamu tidak perlu membuktikan kesana kesini siapa dirimu sebenarnya. Gak perlu kita meyakinkan orang,
Oh, supaya orang itu yakin kita harus pakai baju bagus, pakai perhiasan bagus, baju bermerek, sepatu bermerek, kacamata bermerek, semuanya bermerek untuk meyakinkan. Akhirnya kita mematikan joy, soul, contentment, and values kita. Mulailah mengucap syukur. Firman Tuhan jelas mengatakan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena dengan rasa syukur, itulah awal mula kita bisa mencintai diri kita dalam Tuhan dan tidak membandingkan dengan orang lain. Sebelum kita bisa mengasihi orang lain, kita harus bisa mengasihi diri kita sendiri. Hukum Tuhan yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum Tuhan yang kedua, apa? Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama manusia kalau kita tidak mencintai diri sendiri? Tekankan itu. Memang dua hukum yang terutama, tapi ada satu hal yang penting di tengah, yaitu mencintai diri kita sendiri, menerima diri kita sendiri. Mari kita introspeksi. Sudahkah kita menerima diri kita sendiri sebelum kita melangkah kepada hukum yang selanjutnya? Mari kita renungkan 1-2 detik. Oke, kita lanjutkan. Kasihilah sesamamu. Kemudian ia memberitahukan kepada kita bahwa dunia akan mengenal kita sebagai muridnya melalui kasih kita kepada satu sama lain. Kalau kita sudah bisa mengasihi diri kita, kita memberitahukan kepada dunia dan mengenal kita sebagai muridnya. Kita baca Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itu tadi. Kalau kita bisa mengasihi, berarti kita menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus. Dasar ini, dunia melihat bahwa kita murid Allah dengan kasih kita kepada sekitar kita. Bulan Februari belum habis. Mari kita telepon, mari kita hubungi. Mungkin kita tidak bisa ketemu. 2021 hal yang paling unik. Di hari raya Imlek di keluarga kami, semua pai-pai tapi pada handphone, di depan handphone. Karena kita dengan video call, kita hanya dengan video call atau telepon kita bisa menghubungi saudara-saudara. Mari kita hubungi saudara-saudara, orang tua, saudara, istri, suami, teman, sahabat. Kita ungkapkan kasih kita, supaya wajah Allah terpancar dari hidup kita. Menunjukkan bahwa kita adalah muridnya Allah. Hari-hari ini banyak orang terkena COVID. Mari kita saling menguatkan. Jangan malah mengasingkan teman-teman tersebut. Malah, dia kena COVID. Jangan telepon. Jangan diasingkan. Oke, kita nggak boleh bertemu. Tapi kita bisa WA. Kita bisa telepon untuk saling menguatkan. Kirim doa. Kirimkan doa. Kirimkan kata-kata membangun. Dampak ekonomi saat-saat ini juga sangat berat. Mari kita bantu dengan materi yang kita punya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Bencana alam, gempa, banjir. Sampai Sidoarjo sedang banjir sehingga tidak dapat beraktivitas. Diblokir kompleks perumahannya karena banjir. Ada adik ipar saya harus diblokir satu perumahan karena banjir. Seperti firman Tuhan Sabtu yang lalu. Bagaimana saudara pendeta Harto dari Kalimantan memberitakan untuk mengasihi sesama meskipun kita nggak mengenal pun. Bagaimana kita mengasihi sesama dengan mendengarkan keluh kesah orang, itu suatu bentuk mengasihi. Mendengarkan aja sudah sangat membantu. Saya dengan hal yang kecil, saya mengirimkan makanan. Ada teman-teman yang jualan kuliner. Tadi ada di pengumuman bahwa IDM punya Pujasera. Mari kita membantu, saling membantu. Teman-teman kita yang usaha makanan, kita beli. Kita kirimkan kepada teman-teman yang lagi sakit atau yang membutuhkan. Jadi saling membantu. Saling membantu. Jadi apa yang kita punya, mungkin saudara tidak punya keuangan atau juga saling mendoakan. Ya, semoga kita semua ini diberkati dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Stay safe, stay healthy, stay at home, stay believing in God.
Amin. Firman Tuhan sudah selesai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini secara singkat kami belajar tentang kasih Allah. Bagaimana Allah mengasihi kami, lebih dulu mengasihi kami. Bagaimana kami bisa mengasihi diri kita sendiri Tuhan. Diri kami sendiri. Dan melalui kita mengasihi diri kami sendiri Tuhan, kami bisa mengasihi sesama. Waktu yang terbatas ini Tuhan, penjelasan yang terbatas, mungkin banyak kekurangan Tuhan. Tuhan sempurnakan. Biarlah firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan, bisa menjadi rema, menjadi wahyu bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bisa menyampaikan kasih kami di bulan yang penuh kasih ini Tuhan. Yang di bulan yang indah ini, tetap kami bisa menjadi murid Tuhan, menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, biarlah ibadah kami ini menjadi dupa yang harum buat memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita sore hari ini, kita mengucap syukur sama Tuhan bahwa kita diberikan kesempatan bisa berbakti, berkumpul, dan memuji muliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore yang indah ini kami bisa berbakti, dan Tuhan sudah sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, dari pujian penyembahan kami, dari doa kami, dari firman yang sudah kami dengarkan Tuhan. Biarlah ibadah kami tidak sia-sia dan nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun kami berada, Tuhan berkati kami dengan kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita menerima akan berkat, akan firman berkat daripada Tuhan. Bila kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.